Oke, jumpa lagi Sobat Nilampedia. Pada video kali ini kami akan membahas secara khusus penyebab daripada kegagalan daripada persemaian tanaman nilam. Video ini kami angkat khusus untuk menjawab beberapa pertanyaan dari fanspage yang menanyakan kenapa sih tanaman nilam saya yang saya semaikan itu selalu mengalami pembusukan. Nah, contoh daripada pembusukannya itu seperti busuk pada bagian batang bawah, kemudian muncul jamur, kemudian kadang di dalam sungkup itu berubah menjadi coklat atau hitam semua. Nah, hal-hal itulah yang akan kita kupas pada video ini, bagaimana mengatasi hal-hal tersebut, kemudian bagaimana mengetahui ciri-ciri daripada nilam itu sudah siap untuk dipindahkan ke lapang. Untuk mengetahui lebih lengkapnya atau lebih jelasnya, ikuti terus videonya. Oke Sobat Nilampedia, kali ini kita sudah berada di lokasi persemaian tanaman nilam yang dilakukan oleh Sustainability Pacoli Project yang ada di Kecamatan Tuari, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Nah, model persemaian yang dilakukan di sini adalah model sungkup seperti ini. Ini adalah model sungkupnya. Nah, yang akan kita kupas yaitu apa sih yang apa ciri daripada penyungkupan yang sukses, kemudian apa ciri hal-hal apa saja yang menyebabkan kegagalan daripada persemaian dengan model sungkup ini. Nah, pertama kita bahas masalah kesuksesannya. Kalau masalah kesuksesannya itu yang pertama kita lihat daripada embun yang ada di di sungkup ini. Nah, kita lihat ini merupakan ciri daripada penyemaian tanaman nilam yang model sungkup yang sukses, itu muncul embun-embun atau bintik-bintik air hampir di seluruh plastik pembungkus tanaman nilam ini. Nah, kalau kita melihat daripada embun-embun ini di pagi hari atau di sore hari, sebaiknya ditepuk-tepuk untuk menjatuhkan bintik-bintik air tersebut. Ini untuk persemaian ini sudah berumur 20 hari, jadi sudah layak untuk dibuka apakah sudah masuk kategori berhasil atau tidak. Nah, itu dari tadi ciri daripada penyungkupan yang berhasil, yaitu munculnya embun. Jika tidak ada embun yang muncul pada pagi hari atau sepanjang hari itu tidak ada embun yang muncul atau bintik-bintik air di plastik sungkup, berarti ada masalah dengan penyungkupan tersebut. Nah, apa saja masalah yang bisa kita lihat secara kasat mata? Yaitu yang pertama mengenai kebocoran. Sobat Nilampedia, ini adalah contoh kebocoran yang pernah terjadi di sungkup ini. Nah, ini sudah kita lakban menggunakan lakban yang bening. Nah, seperti ini. Jadi kalau ada kebocoran itu harus segera ditutup sesegera mungkin menggunakan lakban agar kelembaban di dalam sungkup ini tetap terjaga. Nah, apa akibatnya sehingga kenapa harus ditutup? Karena jika kelembaban daripada dalam sungkup ini sama dengan kelembaban di luar sungkup, maka secara tidak langsung bibit atau tanaman stek nilam yang ada di dalam sungkup ini tidak akan berkembang dengan baik, seperti itu Sobat Nilampedia. Oke, yang kedua, kemudian Sobat Nilampedia, poin yang kedua yang perlu diperhatikan yang biasa menyebabkan kegagalan daripada penyungkupan nilam ini, yaitu tinggi daripada sungkup. Ini kan ada ruas-ruasnya, ini ada ruasnya yang terbuat dari kita gunakan di sini adalah bambu. Nah, ini tingginya ini berkisar 70 sampai 80 cm. Yang pastinya jangan di bawah daripada standar tersebut, misalnya menggunakan 50 cm ke bawah, itu dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman nilam yang ada di dalam sungkup. Kenapa demikian? Karena sebagai contoh, ini sungkup ini memuat 3000 stek nilam. Otomatis secara tidak langsung akan mengeluarkan panas di dalam sungkup ini. Jika sungkup ini sempit, dalam artian hanya berkisar 50 cm ketinggiannya,
maka panasnya dapat berlebih dan dapat menyebabkan pembusukan atau stek nilam itu dapat menjadi kering atau busuk seperti itu. Kemudian poin yang ketiga atau yang berikutnya yang perlu diperhatikan pada saat melakukan penyungkupan, yaitu pinggiran daripada plastik. Nah, ini pinggiran plastiknya. Ini pastikan betul-betul semua tertutup rapi, tertutup rapat, tidak ada celah udara sedikit pun. Nah, terkadang petani tidak memperhatikan hal tersebut sehingga udara luar dapat masuk ke dalam sungkup atau udara dalam sungkup dapat keluar. Nah, sehingga apa yang terjadi bukannya tanaman stek nilamnya tumbuh dengan baik, namun yang terjadi adalah gosong atau hangus. Kemudian poin yang berikutnya atau poin keempat yang diperhatikan ketika melakukan sungkup nilam model seperti ini, yaitu naungan. Nah, ini naungan. Nah, di sini kami gunakan adalah Paranet 75%. Nah, untuk tinggi daripada naungan ini sendiri itu berkisar 150 ke atas. Nah, itu bisa 2 meter, bahkan bisa 3 meter, tidak ada masalah. Yang pastinya lebih daripada 150 cm atau 1,5 meter. Kenapa harus tinggi? Karena jika di bawah daripada 150 cm, pengalaman kami di lapangan itu dapat menyebabkan panas berlebih pada sungkup nilam ini. Kalau panasnya meningkat atau plastik ini panas, maka otomatis nilam yang ada di dalam sungkup itu akan menjadi hangus. Jadi perlu diperhatikan daripada naungan ini. Ini bisa menggunakan daun kelapa, bisa menggunakan rumput-rumputan seperti ilalang dan sebagainya, yang pastinya harus ada naungan di atas daripada sungkup tersebut. Seperti itu Sobat Nilampedia. Jika ada kritik atau saran, silahkan disampaikan. Kemudian ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh petani pada saat melakukan penanaman nilam, maka boleh di-share dengan kami dan kami akan siap membantu atau membuatkan video tutorialnya bagaimana mengatasi masalah tersebut. Oke, jumpa lagi pada video-video selanjutnya.